Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Masail Fikihiyah. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam. Saya Skarajeng Juliani dengan NIM 2011110146. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nafkah. Secara etimologi, kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu biaya, belanja, dan pengeluaran uang. Kata nafkah dihubungkan dengan perkawinan, maka mengandung arti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya, sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Sedangkan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah. Maksudnya, ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu jika suaminya kaya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Saya Aris Nasrullah dengan NIM 2010123. Saya akan menjelaskan presentasi yaitu tentang syarat-syarat mendapatkan nafkah. Di antara syarat wajibnya istri menerima nafkah dari suami menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu istri memberikan kuasa pada suaminya atas dirinya, baik dengan menyerahkan diri sepenuhnya atau at-taslim, ataupun dengan menampakkan kesepiannya untuk menyerahkan diri dengan tidak menolak keinginan suami, terlepas dari terlaksananya atau belum terlaksananya hubungan seksual di antara keduanya. Selanjutnya, istri sudah dewasa atau balik dan dimungkinkan untuk digauli, dan jika si istri masih kecil dan tidak dapat digauli, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Dan selanjutnya, adanya akad nikah yang sah, sehingga apabila akad nikah itu rusak atau fasid, maka suami tidak wajib memberi nafkah istrinya, karena akad yang rusak wajib untuk dibatalkan dan suami istri dilarang untuk melakukan hubungan. Ini adalah ketentuan yang sudah disepakati. Yang selanjutnya, tidak terbaliknya hak-hak suami di saat istri sudah berada dalam penguasaan suaminya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, atau dengan perbuatan yang bukan disebabkan oleh sang suami itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh presentator. Baiklah, selanjutnya saya Ki Agus Ahmad Zaki Abid Atoilah, NIM 1911110122. Nafkah dalam pemikiran Imam Mazhab. Yang pertama, nafkah dalam pemikiran Mazhab Hanafiyah. Nafkah menurut Mazhab Hanafi adalah sesuatu yang digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah segala hal, baik itu yang bersifat pangan, sandang, maupun papan yang bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Standar ukuran nafkah bagi Imam Abu Hanifah yang menjadi standar ialah keutamaan kebutuhan istri. Yang kedua, ada nafkah dalam pemikiran Mazhab Malikiyah. Nafkah terkait dengan perkara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang terpisah dari aspek pengeluaran ekonomi. Sebagian dari ulama mazhab beranggapan bahwa nafkah hanya terkait dengan pangan yang berupa bahan makanan pokok saja. Namun sebagian yang lainnya juga memasukkan kategori sandang dan pangan serta hal lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Irfan Al-Fatih, NIM 171110153, akan menjelaskan konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam. 3. Nafkah dalam pandangan mazhab Syafi'iyah. Nafkah hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan dengan berupa makanan pokok dan tidak termasuk di dalamnya kebutuhan sandang ataupun papan. Namun skala pemberiannya lebih luas, tidak hanya kepada istri. Nafkah berupa pangan ini juga harus diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya di dalam rumah, dari adik ipar atau sepupu yang kebetulan tinggal bersamanya. Nafkah al-qorobah seperti asisten rumah tangga hingga hewan peliharaan. Nafkah al-mulk standar ukuran madhab. 4.
Nafkah dalam pandangan madhab Hambaliyah. Jika oleh Syafi'iyah nafkah dibatasi terhadap kebutuhan pangan saja, maka kebalikannya pada madhab Hambali. Oleh karena itu, nafkah mencakup kebutuhan hidup secara umum, dari pangan, sandang, hingga papan dan kebutuhan suplementer lainnya. Pemberiannya tidak hanya pada nafkah zaujah saja, namun juga termasuk nafkah al-qorobah dan al-mulk. Terima kasih.